komponen persepsinya. Sekarang kita masuk ke topik kontrol orientado atau kontrol orientasi. Ini dibutuhkan saat situasi kalian ketemu lawan yang menekan, ya, diperlukan bergerak. Jadi kalau lawan tidak bergerak, perlu nggak? Tadi ngerasain nggak? Lawannya jauh, perlu nggak kita itu? Hah? Perlu nggak jemput bola? Perlu nggak? Enggak kan? Nah ini yang terjadi waktu kami Black Steel ngambil time out. Jadi Adom kan banyak injek bola. Nah kami bilang jemput bolanya 2-3 langkah ke depan, karena lawannya kencang, pressure. Jadi sekali lagi kalau lawannya nggak pressure, lawannya nggak agresif, nggak perlu cepat tenaganya. Sama halnya evolusi zaman kami bermain dengan Bang Ope, defense juga seperti ini, betul ya? Karena ada evolusi bertahan, tanya Bang Ipin juga ya. Makanya lahir kontrol orientado. Defense yang sekarang nih menghasilkan kontrol orientado. Jadi nggak boleh lagi kontrol di tempat ketika lawannya defense-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Ngerti? Bener nih, ngerti? Jadi ada alasannya kalau lawan diam, lawan zona nih, defense di 6 meter, terus kalian sibuk kayak Apeng kemarin. Jadi nggak nyambung, jadi bikin sesuatu yang nyambung. Jelas ya? Gue udah pada keringetan sih. Capek. Nah, secara definisi harus paham dulu bahwa ini aksi ofensif individu, okay, di mana teknik taktiknya dalam mengendalikan bola di sentuhan pertama harus ada orientasinya atau kelanjutan apa? Aksi. Siap ya? Kebayang ya? Kebayang nggak nih? Yang suka stop bola kebayang? Kenapa harus dijemput bola? Paham Gondro? Nanti kita akan bicara situasi apa aja yang terjadi seperti itu. Contoh, kalau lawannya nggak agresif. Ada contoh lagi. Waktu time out-nya Hector BTS. Jadi waktu itu lawan famosnya Sumi di UNJ, Kinoplik tahu. Nah, Hector ngambil time out. Kamu harus banyak rotasi. Kenapa? Harus tahu. Karena famosnya Sumi datangnya kencang. Ngerti? Jadi kalau ketemu lawan datangnya kencang, jangan lagi stop bola, ini apalagi dia nih. Dibedain. Nah, Vihar dipakai kalau lawannya nunggu. Jadi jangan dibolak-balik, saya nggak mau lihat lagi nanti, nggak bagus buat kalian juga. Ya jangan dibolak-balik ya. Nah kapan terjadinya? Kalau kita bicara siklus, masih ingat? Ini menyerang, ini bertahan. Yang pertama fasenya itu masih ingat bintang tahun nih kalau itu. Apertura, opening up, permulaan, di mana bola pertama kali berpindah. Yang kedua, quick attack, counter attack. Yang ketiga, quick attack, atake rapido. Ini belum tahu yang baru. Yang keempat, positional attack. Oke, di sini apa? Balance dan delay. Counternya ini. Di sini, ingat nggak? Tugas kita pertama kan balance dulu. Yang bola yang minggu lalu, terus lari. Yang kedua, replicate. Replicate ini balik ke unit pertahanan supaya nanti jumlahnya sama lagi 4 lawan 4.
Kalau 4 lawan 4 sudah terjadi, maka temponya nggak akan sekencang di sini. Paham ya kenapa kemarin saya suruh hilang bola kan depan, balik. Kalau udah 4 lawan 4 dia akan turun dan momen atau fase transisinya sudah hilang. Makanya dia muncul di sini nanti. Organisasi pertahanan, defense, di sini posisional, defense. Ini transisi, ini counternya ini. Sampai sini, Pak. Nanti yang nggak kurang paham tanya, mau kita main lagi. Soalnya saya nggak mau ulang-ulangin lagi. Bintang udah hafal banget. Ya, jadi nggak boleh. Tim yang berbahaya adalah tim yang paham ini, yang setiap momennya sangat sedikit. Hilang bola nih, defense, dapat bola cepat mungkin. Jangan kayak Harry kemarin, counter masih di belakang, ambil kesempatan itu keburu lawannya jumlahnya sama. Kan itu logika sederhana bermain di dunia manapun itu. Paham ya? Jadi nggak boleh kehilangan momen. Jangan-jangan itu kesempatan kita untuk cetak gol. Cuma satu dalam pertandingan. Jelas? Lalu kita kaitkan dari sini. Ini hapus gak apa-apa ya. Tujuan transisi ya. Ini transisi. Ini transisi. Tujuan dari menyerang. Tahan. Apa? Yang pertama. Apa? Apa kira-kira? Apa tujuannya? Nggak tahu, main pusat. Tujuan menyerang. Ini prinsip umum permainan. Hah? Nggak tahu. Cetak gol. Cetak gol. Nanti lawanannya cegah cetak gol. Kan gitu. Yang kedua, hah? Possession. Possession. Ini berarti tidak possession. Jangan kasih possession. Yang selanjutnya, progresi. Jangan kasih progresi. Sekarang kalian kalau dibagi dua tim, misalkan timnya bintang, kenapa mencegah progresi? Ya, nggak gol. Mungkin di pertandingan kita masih kosong-kosong. Bisa. Tapi kenapa kok timnya Rehan ini cuma di tujuan ketiga? Mungkin sudah cetak gol banyak, lawannya yang nguber. Saat seperti itu, kira-kira ada tekanan yang perlu kontrol Tado nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Saat di sini, saat di lini ketiga, nggak percaya? Saya buktiin. Artinya kontrol orientadonya untuk tujuan mencetak gol. Kayak free kicknya Brazil kemarin, terus kontrol orientado dia di Instagram saya. Nah, itu kan dekat gawang. Jadi di sini tuh ada. Maksudnya aksi tadi, aksi dalam kontrol orientado ya sesuai dengan kejadian atau situasi saat itu. Kalau kita butuh kontrol orientadonya untuk cetak gol, ya harus bagaimana? Kalau kita butuh kontrol orientadonya untuk sekedar positional attack, karena kita sudah leading, harus bagaimana? Tapi karena kita positional attack tapi lawannya agresif, bagaimana? Kita positional attack tapi lawannya nunggu karena mereka udah dapat poin. Perlu nggak? Mungkin kontrol orientadonya ada di sini atau di sini. Ngerti? Ngerti ya? Jadi tolong dibedakan antara kalian harus identifikasi lawan kalian ini defense-nya seperti apa nanti. Kalau nggak ada tekanan, nggak usah. Paham? Paham ya? Oke, udah jelas semuanya nih soal struktur ini. Satu dua dua.